Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca kitab 2 Petrus 1 ayat 3 dan yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudara, ayat ini kalau kita renungkan baik-baik menjadi sebuah ayat yang baik dan bagus dan begitu dalam sekali artinya. Kita dikatakan menjadi the partakers of the divine nature of God. Kita, saudaraku, memperoleh anugerah sehingga kita memperoleh kodrat ilahi yang Tuhan sudah beri dalam hidup saya dan saudara. Wow. Apa artinya, saudara? Tuhan memberikan kebenaran dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang adalah hanya ciptaannya diberikan kebenaran. Sehingga ketika kita menerima kodrat ilahi, kita saudaraku dipisahkan untuk menerima berkat yang spesial di dalam panggilannya dan kehendaknya. Kalau orang Kristen memahami kondisi ini, bahwa kita adalah new creation in Christ. Kita menerima kodrat ilahi, kita menerima anugerah ilahi, maka saudaraku hidup kita tidak pernah akan sama lagi. Ketika saya merenungkan ini, saudara, sebenarnya Tuhan menjamin kita terhadap dua hal, saudara. Yang pertama, Tuhan menjamin kita, kalau kita baca dari ayat ini adalah daripada, saudaraku, janji-janjinya yang begitu ajaib dan luar biasa. His magnificent promises. Jadi, saudaraku, ada janji yang begitu dahsyat, janji yang begitu besar, janji yang begitu luar biasa. Kalau saudara baca dari ayat ketiga dan keempat, janjinya ajaib dan janjinya, saudaraku, melebihi daripada janji-janji manusia. Tuhan siapkan buat saya dan saudara di dalam identitas kita sebagai anak Tuhan. Lalu, saudaraku, dalam ayat ini Tuhan menjamin kita yang kedua adalah kita boleh mengalami saudaraku kuasanya yang luar biasa, kodrat ilahinya, His divine power. Apa artinya, saudara? Ada sebuah kekuatan, ada sebuah keperkasaan, ada sebuah kemampuan, ada sebuah kapasitas ilahi yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Ketika kita, saudaraku, siap berkata, Lord, I'm ready to do your will. Maka keperkasaan, kekuatan, kemampuan, kapasitas, itu Tuhan sudah siapkan. His divine power menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mencari, saudaraku, orang yang mampu. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Karena Tuhan, saudaraku, menyertai orang yang mau. Dan Tuhan akan menolong dan memampukannya dengan His divine promise and with His divine power. Ketika saya merenungkan ini, saudara, membuat saya bersemangat dan menyadari bahwa my true identity is in Christ. Itu mencakup dua jaminan ini. Jaminan terhadap janji-janji Allah yang luar biasa. Dan jaminan terhadap kuasa Allah yang tidak terbatas. Sehingga saya dan saudara tidak pernah akan kekurangan di dalam segala hal yang baik. Sebab anugerahnya memampukan kita untuk hidup saleh di dunia ini. Meluputkan kita dari hawa nafsu duniawi. Dan saya berdoa kita boleh mengalami kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Bagaimana caranya kita bertumbuh, saudaraku, di dalam kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah? Kalau kita, saudaraku, baca ayat ini di bawahnya, kita perlu tambahkan 7 kriteria ini di dalam iman saya dan saudara. Iman kita dalam Kristus jangan cuma berhenti menjadi stagnan dan menjadi pasif. Jangan. Tambahkan 7 hal ini. Yang pertama, kalau kita lihat, tambahkan kebijakan. Kalau kita menjadi bijak, saudaraku, maka dikatakan tambahkan pengetahuan.
Lalu apalagi? Tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, tambahkan kesalehan, kasih kepada saudara-saudara. Dan yang terakhir, kasih kepada semua orang. Kalau kita mempraktikkan dan menambahkan 7 hal ini kepada iman kita kepada Kristus, kebijakan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih kepada semua orang, maka saudaraku, saya percaya iman kita akan menjadi iman yang kuat. Our identity in Christ menjadi stronger and stronger. Saya akan tutup pada ayat yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, 2 Petrus 1 ini ditutup, saudaraku, dengan sebuah janji yang luar biasa. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh, dan kita melakukannya dengan tekun, menambahkannya dengan tekun, mempraktekannya dengan tekun, maka kita tidak akan pernah tersandung. Saya berdoa supaya kita semua sebagai jemaat tidak akan tersandung. Kita semua akan melakukan kehendak Bapa, dan kita semua akan menggenapi apa yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Panggilan dan pilihan hidup kita akan semakin diteguhkan Tuhan. Stay strong and stay blessed.